Dan insya Allah kalau seumpamanya ada waktu kita masih ada tanya jawab kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Insya Allah Bapak Ustadz mungkin akan menjawabnya. Baiklah, Allah sebagai kata pengantar ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di rumahnya dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian langsung diikuti dengan kegiatan ta'lim atau kuliah subuh. Mudah-mudahan langkah kaki kita di masjid ini dihitung oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat beriring salam, marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kepada para umatnya yang istiqomah berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, menjadi bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, di mana banyak orang mengharapkan pertolongan pada hari di mana manusia mencari syafaat, mulai dari mereka mendatangi Nabi Adam sampai akhirnya para nabi itu berlepas diri, tidak mampu memberikan syafaatul uzma, syafaat yang besar, kecuali endingnya dan di akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Nabi Muhammad diberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu syafaat besar yang disimpan ketika di dunia Nabi tidak pernah mendoakan umatnya untuk binasa atau untuk diazab. Jemaah sekalian, berbeda dengan kisah seperti Nabi Nuh ya. Nabi Nuh ketika sudah sampai puncaknya, sudah sampai klimaksnya, beliau mendoakan agar tidak tersisa sedikit pun dari orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan mereka dan tidak menyisakan satu orang pun dari orang-orang yang membangkang. Agar apa? Agar Allah tidak didurhakai lagi. Dan itu dikabulkan oleh Allah dengan banjir bandang, dengan banjir yang sangat besar, dan Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang beriman. Dan sekarang inilah kita termasuk anak cucu mereka, seperti itu.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang nilai agung kemerdekaan ya. Karena kita ingin kehadiran satu tanggal atau satu momentum, yaitu momentum kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga perlu kiranya kita memahami betul bahwa nilai kemerdekaan itu dalam pandangan Islam itu sangat agung, Bapak-bapak Ibu sekalian. Saking agungnya, yang ayat-ayat yang sering dibaca oleh para khatib ya, oleh para ustadz itu sering kita dengar. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang ayat-ayat tersebut, saya ingin sedikit menyampaikan motivasi kita datang ke masjid ini. Setidaknya ada landasan dasar kita sehingga membuat kita bersemangat untuk menghadiri tempat-tempat yang baik ini dalam rangka mencari kebaikan atau dalam rangka mengajarkan kebaikan. Dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ghada ilal masjid aw raha." Siapa yang datang ke masjid di pagi hari. Ini kita sudah masuk waktu pagi, Pak. Aw raha atau bersore-sore hari datang ke masjid, la yuridu illa liyata'allamal khaira aw yu'allimah. Dan motif datang ke masjid di pagi hari atau di sore hari tidak ada motif lain kecuali hanya dalam rangka untuk belajar tentang kebaikan atau mengajarkan tentang kebaikan. Maka kata Nabi SAW, kana lahu ajru hajatin tammah. Baginya pahala seperti pahala haji secara sempurna. Masya Allah. Mungkin kita yang hanya diberi kesempatan haji satu kali, ya, kita bisa meraih pahala itu ya, dengan niat melaksanakan hadis ini, mengamalkan hadis ini. Aku datang pagi hari ingin sholat berjamaah, kemudian ingin ikut mendatangi majelis taklim, mendapatkan kebaikan, atau nanti setelah mendapatkan kebaikan saya akan ajarkan kebaikan ini di rumah saya, maka dia akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ketika nanti kita panen pahala di hari kiamat, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita bingung itu. Ini saya nggak pernah haji, tapi kok pahala hajinya banyak banget. Kalau misalkan satu minggu satu kali, berarti dia memiliki pahala haji dalam satu minggu satu kali. Ya, seperti itu. Sehingga ketika dia panen pahala, dia sangat terkejut dengan pahala tersebut. Maka di sini penting niat bagi kita untuk mencari kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain lagi disampaikan, man ghada ilal masjid aw raha illa liyata'allamal khaira aw yu'allimah. Barang siapa yang datang di pagi hari dan di sore hari dalam rangka mencari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan dibangunkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. A'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghadan aw raha. Masya Allah. Jadi kata Nabi, siapa yang datang di pagi hari, berpagi-pagi mendatangi masjid atau bersore hari mendatangi masjid, biasanya nih ibu-ibu jamaah majelis taklim sore-sore, Pak, datang sore-sore ke masjid, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah akan menjanjikan, membangunkan baginya nuzulan, tempat tinggal, kapling rumah, istana di mana? Di surga. Kullama ghadan aw raha. Setiap kali di pagi hari itu atau di sore hari itu. Maka paling tidak dua hadis ini menjadi penyemangat kita untuk kita bisa memiliki rutinitas mendatangi rumah-rumah Allah. Nah, ini nanti bisa dirasakan ketika kita panen pahala. Ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia, Islam membawa seperangkat nilai-nilai yang positif. Maka
di antara nilai-nilai yang positif itu adalah nilai kemerdekaan. Nah, tadi saya sampaikan banyak khatib-khatib menyampaikan ayat di mimbar-mimbar mereka, atau ulama-ulama, habaib, para kiai, ustadz-ustadz menyampaikan. Ayatnya sudah populer, sudah familiar kita mendengar. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Allah memproklamirkan, Allah mendeklarasikan. Apa bunyi deklarasinya? La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, la azidannakum, kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut. Ini sudah pasti, Pak. Siapa yang bersyukur, konsekuensinya akan mendapatkan nikmat yang berlebih. Tapi kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur nikmat, Allah tidak katakan lau adzibannakum. Inilah bahasa indahnya Al-Qur'an. Harusnya kan susunan katanya, kalau la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum lau adzibannakum. Kalau kamu kufur nikmat, aku akan azab kamu. Tidak. Allah tidak pernah berbuat kasar kepada kita, sampai Allah menyebutkan ayat itu hanya sebatas peringatan. Tapi ingat, jika engkau kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmatku, ingat loh, nanti di akhirat azabku pedih. Jadi Allah tidak mengancam, Allah hanya mengingatkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku nanti di hari kiamat, penjaraku itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Nah, ini luar biasa bahasa Al-Quran. Allah tidak pernah mengatakan, kan harusnya begitu. Secara normal kalimatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la u'adzibannakum. Siapa yang syukur, aku tambah. Siapa yang kufur, aku azab. Harusnya kan begitu. Tapi Allah tidak menggunakan kalimat itu, dibuang jauh-jauh, disimpan. Allah hanya memberikan peringatan kepada kita. Ingat, kalau dapat nikmat itu ya jangan kamu kufur nikmat, seperti itu. Maka dalam konteks kemerdekaan kita, ini ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah menyeru betapa agungnya nilai kemerdekaan ya dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena serangkaian ayat ini surat Ibrahim ayat 6 dan 7. Ayat 6-nya berbunyi wa idz qala Musa. Allah berfirman melalui lisannya Nabi Musa, wa idz qala Musa liqaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah atas kalian wahai Bani Israel. Apa nikmat Allah? Idz anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Jadi ayat tadi baru kalimat ayat berikutnya berbunyi wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini artinya mirip sekali, Pak, dengan kondisi Indonesia waktu itu. Karena memang penjajahan itu akan terus berulang sepanjang zaman, sepanjang manusia itu ada. Itu penjajahan itu akan terus berulang. Hanya motifnya berbeda, bentuknya juga berbeda. Seperti itu. Nah, di sini Allah mengingatkan Nabi Musa setelah rentang waktu yang sangat lama, ya, disebutkan, wahai Bani Israel, kamu jangan lupakan nikmat Allah. Dulu, ya, idz anjakum min ali fir'auna. Dulu kalian itu dijajah sama kerajaannya Musa, bala tentaranya Fir'aun. Seperti itu. Kamu dijajah dulu. Bagaimana bentuk penjajahannya? Di sini disebutkan yasumunakum su'al azab. Fir'aun dan bala tentaranya menimpakan kepada kalian dengan berbagai macam bentuk siksaan.
Di antara bentuk siksaannya yudzabbihuna abna'akum. Anak bangsa ini dibinasakan, dibunuh yang anak laki-lakinya. Kemudian wayastahyuna nisa'akum, mempermalukan wanita. Wanitanya dibiarkan hidup, dipermalukan. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan hal tersebut kata Allah bala'un min rabbikum 'azim. Itu adalah bala, ujian yang besar dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Baru ini jadi mirip dengan Indonesia. Setelah 350 tahun kita dijajah, Pak, karena kita wilayahnya cukup luas, bahkan banyak suku, ya rasnya juga berbeda-beda. Bentuk penjajahannya itu pun lama, mulai dari Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang, ya itu sampai 350 tahun. Kemudian di tahun 1945 Allah karuniakan kita kemerdekaan itu. Sampai sekarang kita tidak lagi merasakan penjajahan, bentuk apa, penyiksaan, penangkapan dan sebagainya. Maka kata Nabi Musa kepada bangsanya, kepada Bani Israil, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat nikmat Allah atas kalian dulu waktu kalian dijajah. Begitu pula Indonesia. Jadi ini ayat baru Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum. Setelah ayat tadi Nabi Musa mengingatkan umatnya, dulu kamu tuh dalam keadaan susah, dijajah, maka saat ini hendaklah kalian bersyukur atas nikmat Allah, nanti akan ditambah. Maka di antara pondasi syukur, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui, ketika seseorang itu dianggap syukur oleh Allah, bagaimana supaya kita itu dianggap syukur? Maka ada, paling tidak kita mengerti, ada dua pondasi, dua penyanggah, dua kaki. Kalau badan itu harus ada dua kaki, Pak, biar seimbang. Ada dua penyanggah agar kita disebut oleh Allah termasuk bagian dari orang-orang yang bersyukur. Yang pertama adalah i'tiraf, pengakuan. Yang kedua adalah isti'mal, penggunaan atau kebermanfaatan. Nah, kalau kita membahas tentang i'tiraf, ya, ini pengakuan. Artinya apa? Kita mengakui bahwa kemerdekaan ini bukan semata-mata karena kehebatan bangsa ini, bukan semata-mata karena kehebatan kecerdasan penduduk bangsa ini, bukan. Banyak yang tergelincir, ya, dalam perkara i'tiraf ini. Banyak yang tergelincir, di antaranya Allah menyebutkan contoh-contohnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya Qarun, Pak. Qarun, ya Pak, ya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, yang sampai kuncinya itu dibawa, kunci gudangnya bisa dibawa oleh 20 orang, saking besarnya. Maka ketika Qarun diingatkan oleh masyarakatnya, oleh karib kerabatnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, agar dia mengingat-ingat bahwa itu adalah karunia dan pemberian Allah. Apa jawab Qarun, Pak? Ini tergelincir di sini. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberikan ini semua tidak lain karena memang kecerdasan yang ada pada diriku. Aku ini pintar. Aku bisa mengelola perusahaan. Aku bisa manajemen keuangan dengan kecerdasan dan kepintaranku. Maka ini yang menyebabkan aku mendapatkan harta banyak. Nah, berbeda, Pak, dengan bapak bangsa kita, para pendahulu kita di tanah air kita ini, para ulama, para pejuang, itu beda. Makanya pondasi pertama dari syukur itu sudah dipancangkan oleh pendahulu kita. Makanya ada dalam alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Nah, ini luar biasa. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa pendahulu kita, para pejuang bapak bangsa kita yang memperjuangkan kemerdekaan kita itu bukanlah, jangan beranggapan mereka orang yang kurang kesadarannya dalam ketuhanan, dalam keberagamaan. Coba bayangkan, Pak, seandainya mereka adalah orang ateis, kira-kira ada nggak kalimat atas berkat rahmat Allah? Nggak ada. Benar kan, Pak? Kita lihat, ya, Yugoslavia, banyak negara-negara
yang merdekanya itu mungkin bersamaan atau hampir sama waktunya dengan Indonesia. Tapi sekarang ini sudah tidak ada. Bisa jadi karena apa? Pondasi syukur. Kan Allah katakan tadi, siapa yang tidak bersyukur akan hilang nikmatnya. Pondasi syukur itu tidak dipancangkan oleh mereka. Maka luar biasa, para pendahulu kita memancangkan pondasi yang pertama itu syukur, mengakui. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang hidup sekarang? Ya, kita terus menerus mengulangi rasa syukur kita kepada Allah, bahwa makanya kita sering, siapa yang membaca kalimat alhamdulillah, itu kan bentuk rasa syukur. Siapa yang bersyukur atas nikmat kemerdekaan ini, terus bahwa ini kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, terus diulang-ulang. Itu pondasi syukur yang pertama. Jangan sampai, mungkin bisa jadi seandainya para pendahulu kita, mereka adalah orang yang tidak tinggi kesadarannya dalam beragama, mereka tidak akan mengeluarkan kalimat atas berkat rahmat Allah. Yang ada adalah kalimat yang keluar atas kehebatan bangsa kami. Nah, seperti itu. Ini yang pertama. Pondasi yang pertama dari syukur adalah i'tiraf, pengakuan. Jadi kalau kita dapat nikmat, hendaklah kita sandarkan, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan tidaklah satu nikmat yang datang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, faminallah, melainkan itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang sering kita ucapkan, la haula wala quwata illa billah, artinya tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan upaya illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya sedikit pun, kata Allah, tidak ada kekuatan, upaya, daya yang kalian miliki, melainkan semuanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Yang kemudian yang kedua, isti'mal, penggunaan atau kebermanfaatan. Jadi ketika kita ingin dianggap sebagai orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam konteks kemerdekaan ini, maka hendaklah kita gunakan nikmat kemerdekaan ini, ya, nanti tanggal 17 Agustus, ya, kita gunakan kemerdekaan ini, nikmat kemerdekaan ini dengan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif. Ya, memberikan kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Seperti itu. Maka kita lihat, Allah mengingatkan, kalau kita ingin diturunkan keberkahan yang banyak, maka setidaknya kita meningkatkan kualitas iman dan takwa. Walau anna ahlal qura. Nah, ini apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan? Maka terkait dengan ayat berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri amanu wattaqau, mereka beriman semua kepada Allah, kemudian bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, lafatahna alaihim barakat. Ya, ini bahasanya luar biasa. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, Allah kalau menyebutkan tentang hal-hal yang positif, pasti Allah menyebutkan dengan jumlah yang tidak terbatas. Artinya dalam bentuk banyak. Siapa yang beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan. Itu jamak itu, barakatim minas samai wal ardh, dari seluruh penjuru, dari seluruh sisi yang ada di langit, dari seluruh permukaan bumi akan dikeluarkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk hamba yang beriman dan bertakwa. Jadi ini penting bagi kita untuk menggunakan nikmat kemerdekaan ini bukan untuk bermaksiat kepada Allah, ya, atau bukan untuk meningkatkan kehidupan yang hedonisme seperti itu. Jadi kita perlu perlu mengingat ayat ini untuk apa? Untuk kita bisa terus. Nah, itulah Allah kalau menyebutkan kebaikan, hal-hal yang positif, pasti Allah menyebut dengan jumlah yang tidak berbilang. Tapi sebaliknya, ketika Allah menyebutkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang kira-kira dirasa oleh hati manusia itu tidak nyaman, Pak, Allah sebut dengan
dengan kata atau kalimat yang sedikit. Kita lihat contoh begini. Ketika Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal." Kan gitu. Dan sungguh akan kami uji kalian wahai manusia, wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Apa? Minal khauf, rasa takut. Jadi Allah sebutkan bisyai. Coba kalau Allah tega dengan kita, Allah akan mengatakan wala nabluwannakum bikatsirin minal khauf. Sungguh akan kami coba, akan kami uji kalian bikatsirin, dengan banyak minal khauf, rasa takut. Jadi Allah enggak pernah Pak menggunakan bahasa-bahasa yang ekstrim. Maka tidak perlulah kita bersikap ekstrim. Allah mengingatkan kita itu. Jadi Allah kalau menyebut hal-hal yang tidak nyaman dirasakan oleh kita, Allah sebut sedikit. Walaupun kadang kita merasakan beban dunia itu berat, tapi dalam konteks ini Allah katakan itu sedikit. Itulah keindahan bahasa Al-Qur'anul Karim. Allah itu sayang sekali dengan kita. Allah tidak menggunakan wala nabluwannakum bikatsirin minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Tidak. Tapi Allah katakan wala nabluwannakum bisyai'in. Kami akan uji kamu dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kurang harta, apalagi kekurangan jiwa, buah-buahan dan sebagainya. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jadi, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang perlu kita pahami dalam mengisi kemerdekaan 17 Agustus nanti. Kita sudah punya pondasi ya. Syukur kita kuatkan dengan apa? Dengan dua penyanggah tadi, al-i'tiraf wal isti'mal, mengakui ini semua dari Allah. Kemudian tugas kita sebagai pengisi kemerdekaan ini yaitu untuk melakukan hal-hal yang positif yang kira-kira akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan itu. Nah, kemudian kembali ke ayat yang tadi, yang pertama, ketika Allah mengatakan bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh manusia itu merupakan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada waktu itulah manusia tidak ada alasan untuk berkelit bahwa nikmat kemerdekaan ini datang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ketika para ulama kita, para santri kita, para pejuang kita itu tidak lepas dari dua kalimat ampuh, Pak. Ada yang ingat, Pak? Allahu Akbar dan merdeka. Mereka bertakbir mengusir penjajah. Allahu Akbar, merdeka. Nah, inilah kalimat Allahu Akbar itu merupakan spiritualitas. Dan kalimat merdeka adalah determinasi. Maka ketika dua kalimat ini bersatu, maka tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan. Kalimat Allahu Akbar dan kalimat merdeka adalah dua kalimat yang sangat ampuh, yang seandainya kekuatan apapun berusaha untuk menyingkirkan dua kalimat ini, maka tidak akan mampu melawannya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa ada sesi tanya jawab ya, diskusi. Paling tidak kesimpulan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ingat bahwa nikmat kemerdekaan ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah kita tingkatkan rasa syukur kita dengan nikmat kemerdekaan dengan dua pondasi utama, yaitu al-i'tiraf, mengakui kemerdekaan ini, dan kita ulang-ulang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kemudian kita mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif, yang memberikan manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga maupun kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Pak, silakan. Ini Pak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersyukur pada pejuang-pejuang terdahulu kita, baik yang level rendah maupun level tinggi. Kita bersyukur dan kita semoga aja mereka pahala kita dengan kita diberi rahmat dan hidayah, rahmat dan surga ya Allah. Amin. Nah, sekarang generasi pewaris daripada kemerdekaan itu sendiri, Pak, bagaimana kita rasa bersyukurnya? Apakah kita dengan cara syukurnya itu, apakah itu betul Pak, dengan cara syukurnya itu mengadakan lomba-lomba? Iya. Kalau kedua, ada yang merasa mampu, rasa kebangsaannya tinggi, mereka mentraktir segala kegiatan lomba-lomba itu. Apakah itu betul bersyukurnya begitu Pak, atau ada hal-hal lain kira-kira kita syukurnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di negara kita ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus itu, biasanya kan kita punya tradisi melakukan perlombaan ya Pak ya. Perlombaan itu apakah itu sesuatu yang positif sehingga hal itu disebut sebagai bentuk mengisi kemerdekaan? Kan gitu ya pertanyaannya ya. Apa ya bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, ataukah itu hal yang mubazir, hal yang sia-sia? Jadi perlu kita fahami bahwa terkadang dalam beberapa kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkan hal-hal yang bersifat hiburan kepada siapa? Kepada umatnya. Ketika memang hal tersebut dianggap sebagai hari-hari besar. Contoh ketika Aisyah melihat pagelaran yang dilakukan di Masjid Nabawi pada waktu itu oleh orang-orang Ethiopia, gitu kan. Itu Nabi membiarkan Aisyah melihat hiburan-hiburan tersebut. Nah, terus kaitannya dengan negara kita, dengan perlombaan-perlombaan, selama tidak menimbulkan hal yang haram, contohnya terjadi perkumpulan bercampur baur antara laki-laki dan wanita, yang kemudian terjadi fitnah yang besar di sana, yaitu tentu perlu diwaspadai. Tapi kan biasanya masyarakat kita itu mereka melakukan hal-hal seperti itu, seperti perlombaan itu bukan dalam rangka untuk berfoya-foya. Artinya biasanya dalam rangka untuk mengingat perjuangan. Karena kalau kita sekedar mengingat, tidak ada aktivitas kegiatan Pak, biasanya hambar acaranya. Maka di sini kita juga perlu melihat kultur masyarakat kita itu. Contoh, satu ketika terjadi perselisihan antara Ja'far bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada satu orang lagi, Zaid bin Harithah kalau nggak salah. Pada waktu itu berselisih siapa yang berhak mengasuh anak Sayyidina Hamzah ketika Sayyidina Hamzah itu wafat atau gugur di medan Uhud. Kemudian ketika terjadi perselisihan ini, maka Nabi melihat dengan jeli. Langsung ketiganya dipanggil oleh Rasulullah, dipuji satu-satu. Ketika mendapatkan pujian dari Rasulullah, para sahabat diantaranya Ja'far itu langsung berjoget-joget. Joget bukan artian ini, artinya saking senangnya aja dipuji oleh Rasulullah. Kadang-kadang sebagian kita terlalu keras, terlalu menganggap hal-hal yang seperti itu melanggar syariat. Padahal selama kegiatan-kegiatan perlombaan itu tidak menimbulkan yang haram, karena hukum asal sesuatu itu boleh Pak. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya boleh. Illa man dalla alaihi dalil, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Gitu. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu makruh atau haram seperti itu. Artinya bisakah orang mengadakan perlombaan di 17 Agustus disebut merayakan atau bersyukur dengan nikmat kemerdekaan? Bisa. Nah, itu sebagai bukti bahwa
masih ada di dalam hatinya rasa kecintaan terhadap nasionalisme. Ya, dia menganggap adanya persaudaraan sebangsa dan setanah air. Terkadang mohon maaf, sebagian kita atau sebagian aktivis dakwah, mereka terlalu mempersempit makna daripada ukhuwah itu sendiri. Dia anggap ukhuwah hanya sebatas ukhuwah persaudaraan seagama. Padahal kalau kita mau menelusuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa ila 'adin akhahum huda." Dan kepada kaum Ad yang kafir diutus oleh Allah Nabi Hud. Diutus oleh Allah saudara mereka. Kalimatnya wa ila 'adin akhahum. Dan kepada kaum Ad yang kafir Allah utus saudara mereka. Siapa? Nabi Hud. Artinya Allah tidak menghilangkan persaudaraan ini. Maka kata Ibnu Abbas, tafsiran ayat ini adalah, ini maknanya adalah saudara sebangsa. Ada lagi tafsiran mengatakan ini maknanya saudara sebapa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kebanyakan di antara kita anak bangsa ini memahami itu. Memahami apa? Memahami bahwa persaudaraan itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat keagamaan. Memang secara khusus kalau kita beragama Islam, kita beriman, ada namanya istilah saudara seagama, saudara seiman, kan begitu. Makanya kita sering menyaksikan para tokoh kita di TV-TV, di media-media mengatakan ada istilah saudara setanah air, saudara satu bangsa. Itu ada ayatnya, Pak. Karena Allah tidak menghilangkan kalimat akhohum itu, yaitu kaum Ad kan terkenal kafir. Tapi Allah sebut kaum Ad punya saudara. Siapa saudaranya? Yaitu Nabi Hud. Nah ini wallahu ta'ala alam. Sudah Pak Ya? Sudah. Iya. Itu Pak, itu yang bersyukur yang terima kira-kira apa ya Bapak? Buat Iya. hubungan atau bagaimana, selamatan atau tahlilan atau bagaimana? Oh iya. Sikiran bagaimana itu Pak? Baik. Selain dari lomba-lomba Pak. Ya, selain lomba-lomba kita sering mengadakan tasyakuran ya Pak ya. Tasyakuran biasanya malam 17 Agustus. Insya Allah saya juga diminta untuk menyampaikan tausiah di di Tanah Abang, kaitannya dengan kemerdekaan ini. Nah, itu bentuk tasyakuran. Kemudian kita berkumpul makan-makan gitu ya. Makan-makan itu bisa disebut sebagai rasa syukur, tahadduts bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat Allah. Ini kita ingin merayakan kemerdekaan Indonesia, maka bagaimana cara tahadduts bin ni'mah kita, menyebut-nyebut nikmat Allah? Ya kita berkumpul, kemudian kita mungkin makan-makan ya, itu sebagai bentuk syukur. Atau kita mungkin membaca Al-Qur'anul Karim. Biasanya Rasulullah dan para sahabat ketika mengingat momentum-momentum besar, sebagai rasa syukurnya mereka beribadah. Contoh puasa Asyura, ini bulan Muharram Pak ya, puasa Asyura. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini, sebagian untuk ibadah, sebagian untuk makan-makan, tapi tergantung niat. Kalau niat kita untuk menjalin silaturahim ya, maka itu bagian dari rasa syukur. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita seperti orang-orang ekstremis Pak. Mereka niatnya baik ya, mungkin ingin mendirikan daulah Islamiyah, negara Islam gitu kan. Lalu kemudian niatnya baik tapi caranya salah, akhirnya malah nggak syar'i. Dia mau yang syar'i, menegakkan daulah Islamiyah, tapi dia dengan cara-cara yang tidak syar'i, mengkafirkan saudaranya, kan begitu, atau membunuh saudara semuslim, malah nggak syar'i. Mending kita mencari yang syar'i, sederhana tapi syar'i. Apa itu sederhana syar'i? Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Kenapa? Allah sudah memberikan mereka alladzi at'amahum min ju', kesejahteraan. Jadi kalau kita terhindar dari lapar Pak, itu berarti kita mendapat nikmat besar dari Allah SWT. Nah ini syar'i. Makan-makan itu syar'i Pak, bersama saudara. Makanya orang Arab itu punya budaya kuat, kalau makan pasti diajak saudara-saudaranya, teman-temannya diajak. Seperti itu. Tasyakuran berkaitan dengan makan-makan, itu rasa syukur.
Ketimbang kita ingin ekspektasi kita terlalu tinggi, terlalu besar, tapi malah tidak syar'i, ujung-ujungnya membunuh kaum muslimin yang dianggap kafir. Kan begitu. Sekarang begitu loh Pak. Sekarang mohon maaf, mereka sebagian saudara-saudara kita ekspektasinya sangat besar, sangat tinggi, ingin menegakkan undang-undang Islam misalkan, atau daulah atau negara Islam. Itu sesuatu yang sulit. Apalagi di Indonesia, sangat sulit. Betul. Ekspektasinya besar, tapi berujung ingin syar'i, tapi ujung-ujungnya nggak syar'i. Apa ujung-ujungnya nggak syar'i? Akhirnya saudaranya sendiri dianggap musuh agama. Banyak nggak Pak? Kalau udah masuk politik begitu. Padahal rukun Islam cuma 5, rukun iman cuma 6. Kan begitu. Ya, seperti itu. Jadi malah nggak syar'i. Mending yang syar'i. Syar'i apa? Sederhana tapi syar'i. Ya kita berkumpul sama kaum muslimin, ya kita tasyakuran. Kita makan itu lebih syar'i dan lebih sederhana. Sebagai bukti rasa syukur kita. Wallahu taala a'lam. Silakan. Ada lagi? Masih ada waktu. Sampai syuruk kita ya. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Baik Pak, silakan. Iya. Berarti sering dengar sudah ya Pak ya? Sering ke tanah suci berarti. Silakan Pak. Tapi disinggung mengenai soal haji Pak. Iya. Alhamdulillah seperti saya ini sudah haji tapi sudah lama. Nah itu Kak, kita sampai sekarang itu merasa bahwa haji kita itu tahun setelah kita akhirnya itu masih kurang itu, maksudnya makna haji. Bagaimana cara ini bagaimana meningkatkan haji kita itu supaya istilahnya mungkin mabrur dari jauh kayak kita nggak tahu gitu mabrur urusan bagaimana baik. Kita menyikapi itu Pak. Jadi begini Pak, terkait dengan haji mabrur. Kata Nabi SAW, orang yang pergi haji lalu kemudian dia mendapat gelar sebagai haji mabrur, balasannya tidak lain kecuali surga. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang pergi haji kemudian diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Nah, lalu bagaimana, apa indikasi atau indikator orang itu dianggap hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu sudah kita pahami bersama ya, bahwa ketika seseorang pergi haji lalu kemudian pulang ke kampung halamannya, tentu dia akan mengalami satu titik perubahan yang mungkin dia alami setelah pasca pergi haji tadi. Sebelumnya orang sebelum pergi haji, sebagian mereka tidak terlalu peduli dengan agamanya, biasanya begitu. Tapi begitu pergi haji, dia meningkatkan kualitas agamanya, dan itu banyak Pak. Maka kita lihat, kalau kita mengukur orang itu hajinya mabrur atau tidak, kita lihat amal setelah dia pergi haji. Ya, baik amalan yang bersifat amalan badan ataupun amalan hati. Misalkan dulu suka pamer lah gitu ya, ria, kalau dia beribadah ingin dipuji. Begitu pulang haji, dia bisa memanajemen kolbunya. Ketika dia ingin kedatangan penyakit ria, dia segera istighfar kepada Allah, waspada. Jadi hatinya waspada Pak. Nah, supaya amalan kita diterima bagaimana? Dia hati itu sangat sensitif, sangat sensitif ya, sehingga dia memiliki filter
Ya, memiliki filter agar tidak terjerumus terlalu jauh. Begitu ciri-ciri orang beriman kan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian, kata Allah, bersegera menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa ciri orang yang bertakwa? Yang dimaksud adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang memiliki kecerdasan finansial. Jadi ketika dia dalam keadaan lapang maupun sempit, dia pasti menyisihkan hartanya untuk bisa berinfak. Nah, itu ciri-ciri haji mabrur. Walaupun dia sulit, dia ada harta sedikit, dia infakkan. Dia memiliki kecerdasan finansial. Makanya wajib bagi kita supaya kita bisa berinfak, ya kita harus memanajemen itu. Yang pertama. Yang kedua, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memiliki kecerdasan emosional. Ya, ketika datang waktu marah, dia cerdas, dia di manage emosinya. Ya, sehingga tidak dilampiaskan. Seperti itu. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah dan tidak terbatas menahan amarah. Wal afina 'anil nas. Ketika ada orang membuat dia jengkel, membuat marah, dia memaafkan orang yang membuat jengkel dia. Wal afina 'anil nas. Itu namanya kecerdasan emosional. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini yang ketiga, orang yang memiliki kecerdasan sosial. Jadi dia melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ini ciri-ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Pertama, orang yang memiliki kecerdasan finansial dalam rangka untuk berinfak di jalan Allah. Yang kedua, orang yang memiliki kecerdasan emosional, menahan amarah, santun. Itu kan dakwah Rasulullah SAW, Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat terakhir, sungguh wahai manusia, telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian juga, manusia juga. Seorang rasul dari manusia juga, ya, Nabi Muhammad SAW. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat, ya, terasa berat pada diri Nabi Muhammad SAW tentang penderitaan kalian. Nabi berat, sedih. Mungkin Nabi karena diperlihatkan oleh Allah akhir zaman akan terjadi hal-hal yang huru-hara, sehingga Nabi banyak menangis, kasihan sama umatnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, amat berat terasa dalam diri Nabi Muhammad itu penderitaan kalian. Itu berupa pembunuhan, pembantaian dan sebagainya, apalagi berupa perpecahan di kalangan umat Islam. Nabi sedih, Pak. Zaman Nabi memimpin, semua bersatu, umat di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Begitu Nabi wafat, semua berpecah belah. Sampai Utsman bin Affan saja meninggal dunia dibunuh oleh sekte sesat Khawarij. Utsman bin Affan. Seperti itu. Nah, makanya harisun 'alaikum. Nabi juga sangat menginginkan kalian, menginginkan umat Islam ini terbebas dari api neraka. Haris, antusias banget. Makanya Nabi itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah, ittabi'u ma as'alukum ajra. Ittabi'u ma yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang menyeru kamu tapi tidak meminta upah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi semangat berdakwah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah satu sosok yang tidak pernah meminta upah kepadamu dalam dakwahnya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sangat mengharapkan kita masuk surga, terhindar dari neraka. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau terhadap orang-orang beriman itu sangat santun, sangat lembut dan kasih sayang. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan ya, Pak. Mari kita baca
kafaratul majlis sebagai penutup dari kegiatan kita, taklim kita pada pagi hari ini. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Pak. Merdeka. Ada di ini gak? Di channel YouTube-nya ada gak? Ada nanti. Ada ya? Ini di Instagram live. Oh, Instagram. Boleh minta linknya? Boleh Pak, Kirim ya. nanti dikirim bersama. Ininya sudah Pak. Oh iya, maaf.